Pernah enggak kamu dihina karena pekerjaanmu? Pernah enggak kamu dianggap remeh cuma karena penampilanmu yang sederhana? Tapi, bagaimana kalau orang yang menghina itu ternyata sedang bekerja di bawah kamu? Cerita hari ini bukan cuma soal cinta, tapi tentang bagaimana harga diri, kesabaran, dan keheningan bisa jadi kekuatan mematikan. Pelakor ini hina aku cuma kuli proyek. Dia nggak tahu, aku yang bayar gaji dia. Jadi jangan skip 1 detik pun ya, karena akhir cerita ini akan bikin kamu senyum puas. Tapi sebelum masuk ke ceritanya, ayo dong absen dulu di kolom komentar. Tulis nama kota kamu, dan kasih tahu. Pernah nggak kamu diremehkan orang? Jangan lupa juga tekan like, subscribe, dan aktifkan lonceng biar nggak ketinggalan cerita viral berikutnya. Cerita Momo, tempat di mana air mata dan balas dendam elegan bertemu. Namaku Dina. Usiaku 29 tahun. Aku bekerja di sebuah proyek konstruksi sebagai tenaga lapangan. Setiap hari, aku bangun pukul 5 pagi, mengenakan seragam lusuh, dan berangkat ke lokasi proyek dengan motor tua peninggalan almarhum ayahku. Bajuku sering berdebu, wajahku sering penuh peluh, dan tanganku kasar karena menggenggam alat-alat berat. Tapi aku tidak pernah mengeluh. Karena bagiku, kerja keras adalah kehormatan. Aku punya suami, namanya Reno. Dulu, Reno mencintaiku sepenuh hati. Kami menikah setelah 3 tahun pacaran, dan meski penghasilan kami pas-pasan, rumah kontrakan kecil yang kami tempati selalu dipenuhi tawa dan harapan. Tapi semuanya mulai berubah, sejak proyek besar ini dimulai. Hari itu panas terik. Aku sedang memeriksa struktur besi di bagian basement, ketika tiba-tiba terdengar suara langkah sepatu hak tinggi yang mencolok. Aku menoleh. Seorang wanita cantik, kulit putih mulus, pakaian mewah, berdiri dengan angkuh di tengah area proyek yang penuh lumpur. Tangannya memegang tas branded dan wajahnya tampak jijik melihat para pekerja. Mana Reno?" tanyanya lantang. Aku mengernyit. "Maaf, ibu siapa ya?" tanyaku sopan. Dia melirikku dari atas sampai bawah, lalu mendengus. "Halah, kamu siapa nanya-nanya? Kuliah? Kuli proyek juga bisa sok interogasi," katanya sambil tertawa kecil. Hatiku tergores. Tapi aku tetap tenang. "Aku istrinya Reno." "Ibu siapa ya?" Wanita itu langsung mendekat dan berkata pelan, namun tajam seperti pisau. "Aku pacarnya Reno." "Pelakor?" "Bukan. Aku cuma ambil hakku, yang kamu rebut." Dunia rasanya runtuh seketika. Dadaku sesak. Telingaku berdengung. Aku hanya bisa berdiri kaku saat dia berjalan menjauh dengan angkuh, menyisakan debu yang sengaja dihempaskan dari sepatunya ke arahku. Malamnya, Reno pulang. Wajahnya lelah, tapi ada senyum samar di sudut bibirnya. Aku menyiapkan makan malam seperti biasa, berusaha bersikap seolah semuanya baik-baik saja. Tapi hatiku penuh luka. Aku ingin bertanya, tapi aku takut jawaban yang kudapat akan menghancurkan semua yang aku bangun. "Ren," kataku pelan. "Siang tadi, ada perempuan datang ke proyek. Namanya Citra, ya?" Dia terdiam. Sendoknya berhenti di tengah jalan. Kemudian dia menatapku, datar. "Kamu tahu juga akhirnya ya?" Aku menggigit bibirku. "Dia bilang dia pacarmu, itu benar?" Reno berdiri. "Bosen, Din. Aku capek. Hidup kita gini-gini aja. Lihat kamu tiap hari bau semen, bau cat, tangan kasar kayak kuli bangunan." Kalimat itu lebih menyakitkan dari tamparan. Aku hanya bisa menatapnya tanpa kata. Beberapa hari setelah itu, Citra makin sering datang ke proyek. Ia membawa kopi mahal untuk Reno, duduk di ruang mandor sambil tertawa manja. Sementara aku, masih dengan helm usang dan peluh di wajah, terus menjalankan tugasku seperti biasa. Yang lebih menyakitkan, para pekerja lain mulai ikut-ikutan meremehkanku. "Heh Din, pelakor cantik tuh cocok banget sama Reno, kamu kalah jauh lah." Kapan kamu resign aja? Malu dong istrinya kerja keras. Suaminya leha-leha digandeng cewek cakep. Aku pura-pura tidak dengar. Tapi air mataku jatuh diam-diam di balik helmku. Yang tidak mereka tahu, aku bukan hanya pekerja lapangan. Aku adalah pemilik proyek ini. Bahkan,
Aku pemilik 51% saham perusahaan konstruksi ini. Semua ini adalah warisan dari pamanku, seorang pengusaha properti yang membimbingku sejak aku lulus kuliah teknik sipil. Pamanku sengaja menyuruhku turun ke lapangan agar aku tahu bagaimana cara membangun dari bawah. Aku menyetujui semua itu, dengan satu syarat, identitasku harus disembunyikan, bahkan dari suamiku. Aku ingin tahu, siapa yang benar-benar mencintaiku saat aku tidak punya apa-apa. Dan sekarang, semuanya terbukti. Suatu malam, aku duduk sendiri di atas fondasi bangunan yang belum jadi. Angin malam menerpa wajahku yang masih basah oleh air mata. Aku menatap ke langit dan berbisik pelan. Kalau harga diriku hanya setara dengan sepatu hak tinggi dan baju mahal, maka biar waktu yang bicara. Aku tidak akan teriak. Tidak akan balas maki. Aku hanya akan menunggu waktu yang tepat. Dan saat waktunya tiba, aku akan berdiri di atas panggung yang mereka injak. Dan berkata, "Kau." Hari itu matahari terasa lebih terik dari biasanya. Aku datang lebih awal dari semua pekerja. Topi proyekku sudah lusuh, seragamku penuh bercak semen, tapi aku tetap melangkah dengan kepala tegak. Hari ini ada inspeksi manajemen pusat, jadi aku harus pastikan semua beres. Aku sedang memeriksa kerangka baja di lantai 3, ketika tiba-tiba terdengar suara ramai dari bawah. Teriakan kecil, tawa cekikikan, dan suara sepatu berhak tinggi yang khas. Aku langsung tahu, Citra datang lagi. Citra tuh emang cakep banget ya, cocok banget sama Pak Reno. Lihat tuh si kulit tua, udah jelek, miskin, ditinggalin pula. Itu bisikan-bisikan pekerja lain yang tidak tahu bahwa aku, wanita berkeringat yang mereka tertawakan, adalah bos mereka. Citra naik ke lantai 3 dengan sengaja menghampiriku. Dia membawa 2 gelas kopi kekinian dan menggandeng Reno yang tampak cuek tapi tidak menolak. "Oh, ini yang namanya Dina ya?" Citra menatapku dari atas ke bawah, lalu tertawa sambil menutup mulut. "Pantes aja Reno bosan. Ih, tangan kamu kasar banget. Jangan-jangan kamu lebih kuat dari laki-laki ya?" Tawanya disambut oleh beberapa pekerja yang tidak tahu sopan santun. Aku mencoba menahan napas. Berpura-pura fokus pada pengukuran besi yang sedang kupegang. Reno hanya diam. Tidak membela. Tidak mengatakan apapun. Aku tidak tahu mana yang lebih sakit, hinaan dari pelakor, atau sikap diam dari suamiku sendiri. "Aku dengar kamu tuh dulu sekolah teknik ya? Sayang banget, ujung-ujungnya cuma jadi kuli." "Kalau aku sih, nggak usah sekolah tinggi-tinggi. Tinggal dandan, jaga tubuh, cowok datang sendiri. Lihat aja, Reno milih aku kok." Kalimat itu menamparku lebih keras dari pukulan. Tapi aku tetap diam. Tetap berdiri. Sebab kalau aku bicara, maka seluruh proyek ini akan runtuh. Bukan karena gempa bumi, tapi karena pemilik proyeknya marah. Beberapa hari berikutnya, aku semakin dijauhi. Para mandor mulai lebih menuruti Citra, seolah dia atasan mereka. Beberapa karyawan mulai menyindirku di belakang. "Awas tuh, si mantan istri lagi lewat. Halah, mendingan jaga kebersihan aja deh, paling juga sebentar lagi dikeluarin." Mereka tidak tahu, aku mencatat semuanya. Nama-nama mereka, sikap mereka, siapa yang benar-benar kerja, siapa yang cuma ikut arus, dan siapa saja yang akan kena evaluasi nanti, saat aku turun tangan sebagai pemilik proyek. Tapi yang paling menyakitkan datang seminggu kemudian. Aku dipanggil ke kantor proyek oleh salah satu mandor. Di ruangan itu, sudah ada Citra, duduk manja sambil menyilangkan kaki dan mengaduk kopi. Reno berdiri di belakangnya, seperti bodyguard yang setia. Mandor berkata, "Bu Dina, maaf ya, kita dapat laporan dari Bu Citra soal kinerja ibu yang tidak maksimal. Mungkin lebih baik ibu istirahat dulu beberapa minggu ke depan." Aku menatap mereka semua, diam. Citra tersenyum puas. Reno tidak menatap mataku sama sekali. Aku hanya berkata satu kalimat. "Terima kasih atas saran kalian, aku akan pertimbangkan dengan serius." Lalu aku pergi, dengan kepala tetap tegak, meski mataku penuh genangan air. Malam itu, aku tidak tidur. Aku buka semua laporan proyek. Aku lihat semua rekaman CCTV. Aku bandingkan anggaran dengan pembelian material. Dan dugaanku benar,
Ada penyimpangan. Material yang seharusnya dipakai, diganti dengan kualitas lebih rendah. Dana proyek bocor. Dan semua terjadi sejak Citra mulai datang. Aku tidak langsung bertindak. Karena aku tahu, balas dendam yang manis bukan dilakukan dengan teriakan. Tapi dengan perhitungan. Aku rapat diam-diam dengan manajemen pusat. Aku kumpulkan bukti-bukti. Semua sedang berjalan sesuai rencana. Citra pikir dia sudah menang. Reno pikir aku akan mengalah dan pergi. Tapi mereka lupa. Kuli proyek yang mereka hina ini adalah pemilik proyek. Dan waktu pembalasan sudah dekat. Hari-hari berikutnya, aku tetap datang ke proyek. Bukan sebagai kuli. Tapi sebagai pemain utama yang sedang membaca permainan lawan. Langkah demi langkah. Aku tetap memakai helm lamaku. Seragam lusuhku masih kupakai, dengan sengaja. Aku ingin tahu, siapa yang tetap menghormatiku. Dan siapa yang mulai memandangku seperti sampah. Citra sekarang bertindak seolah-olah dia atasan semua orang. Dia sering datang ke proyek, duduk di ruang mandor, bahkan ikut mengevaluasi laporan teknis padahal dia tak mengerti satupun istilahnya. Dan yang lebih parah, Citra kini punya akses ke keuangan proyek. Aku tahu itu bukan dari omongan orang, tapi dari data. Setiap malam, aku membuka dashboard pengawasan yang hanya bisa diakses oleh pemilik utama proyek. Ada transaksi janggal, pemesanan bahan yang lebih murah tapi harganya dinaikkan. Kontraktor bayangan. Nama-nama vendor fiktif. Aku tidak langsung marah. Aku tidak menggebrak meja. Aku hanya tersenyum. Menarik, gumamku sambil menuliskan semua bukti di dokumen rahasia. Suatu pagi, aku sengaja datang lebih awal ke ruang mandor. Dan kudengar Citra sedang berbicara di telepon. Tenang aja, sayang, proyek ini udah kayak milik kita. Si Dina, udah aku singkirkan pelan-pelan. Dia tuh kayak rumput liar, cuma bisa kotor-kotoran. Nggak akan ada yang dengerin dia. Aku berdiri di luar, diam. Tanganku mengepal, tapi aku tetap diam. Besok aku minta dia dikasih surat resmi aja ya, alasan efisiensi. Biar cepat bersih. Lagian, makin lama lihat mukanya, aku eneg. Setelah itu, dia keluar dan kaget melihatku berdiri di depan pintu. Oh, kamu di sini toh, katanya sambil tersenyum palsu. Aku hanya membalas dengan anggukan. Saya cuma ingin kerja dengan tenang. Bu, silakan lanjut. Di dalam hati, aku mencatat semuanya. Satu persatu. Hari itu juga aku langsung bertemu dengan direktur utama perusahaan konstruksi yang menaungi proyek ini, Pak Bram, sahabat pamanku. Aku tunjukkan semua bukti. Bukti penggelapan dana. Bukti rekaman. Data transaksi palsu. Dan rekaman Citra menyebut bahwa proyek ini sudah kayak miliknya. Pak Bram menatapku dengan mata tajam. Dina, kamu yakin ingin lanjut? Aku tersenyum. Tidak hanya lanjut, Pak, saya ingin semua ini disaksikan publik. Saya ingin mereka tahu siapa sebenarnya yang mereka hina. Minggu berikutnya, perusahaan pusat mengadakan evaluasi besar. Semua jajaran diminta hadir. Termasuk aku. Dan untuk pertama kalinya, aku datang bukan sebagai kuli, tapi sebagai pemilik. Aku mengenakan blazer putih elegan. High heels tenang, rambut ditata rapi. Wajahku full makeup, bukan untuk pamer, tapi untuk menampar mereka secara visual. Citra melihatku saat aku turun dari mobil mewah bersama Pak Bram. Wajahnya langsung berubah. Dia memelototiku seolah tak percaya. Reno datang menyusul dari belakang, mengernyit bingung. Apa yang kamu lakukan, Din? Katanya pelan. Aku hanya menjawab. Tonton saja sampai akhir. Rapat dimulai. Pak Bram berdiri di depan. Ia memperkenalkan satu persatu tamu penting, sampai akhirnya. Dan ini adalah pemilik utama dari proyek besar kita ini, 51% saham milik beliau. Kita beri sambutan untuk Ibu Dina Arya Satya. Suasana ruang rapat terdiam. Tak ada suara. Citra menjatuhkan gelasnya. Reno melongo tak percaya. Aku melangkah maju ke podium. Langkahku tenang. Wajahku tak menunjukkan marah.
Tapi suara dan mataku cukup untuk menghentikan napas siapapun. Saya berdiri di sini setelah berminggu-minggu dihina, dilecehkan, dan dianggap bukan siapa-siapa. Tapi saya diam bukan karena saya kalah. Saya diam karena saya sedang menyusun jalan untuk kalian jatuh. Suara tepuk tangan pelan mulai terdengar. Beberapa staf pusat mulai berdiri dan memberi hormat. Saya punya data. Saya punya bukti. Dan saya punya wewenang. Lalu kuangkat berkas tebal. Citra, kamu resmi saya pecat dari proyek ini. Dan Reno, suamiku, kamu saya ajukan pemutusan kontrak karena keterlibatan dalam pelanggaran keuangan. Silakan kalian keluar dari ruang ini. Citra berdiri dan berteriak. Kamu licik. Kamu pura-pura miskin cuma buat jebak aku? Aku tersenyum. Bukan aku yang pura-pura, kamu yang buta. Mereka berdua akhirnya diantar keluar oleh satpam. Semua pekerja yang dulu menghina mulai menunduk, malu. Beberapa berbisik, beberapa bahkan meminta maaf padaku langsung. Tapi aku tidak mencari pembelaan. Aku hanya ingin mereka belajar. Jangan remehkan seseorang dari seragamnya. Karena mungkin dia yang menggaji kalian. Setelah dipecat dari proyek, Citra dan Reno keluar dari gedung kantor dengan wajah merah padam. Mata semua orang menatap mereka. Ada yang mencibir, ada yang tertawa sinis, dan banyak yang bersorak pelan. Sore itu, langit mendung. Seolah ikut menyaksikan runtuhnya dua manusia yang selama ini berdiri dengan sombong di atas penderitaan orang lain. Citra duduk di dalam mobil sambil mengamuk. Kamu bodoh, Reno. Kenapa kamu nggak pernah bilang dia itu pemilik proyek? Karena aku pun nggak tahu. Bentak Reno, frustasi. Citra membanting tasnya ke dashboard. Semua rencana kita kacau. Aku udah buang waktu sama kamu, udah malu-maluin diri, dan sekarang aku nggak punya apa-apa. Reno hanya bisa diam, menatap jalanan. Tangannya gemetar, pikirannya kusut. Ia tidak hanya kehilangan pekerjaan, tapi juga di blacklist dari semua proyek di bawah perusahaan Dina. Satu perusahaan konstruksi besar. Artinya karirnya tamat. Beberapa hari kemudian, hidup mereka mulai berubah. Tabungan mulai menipis. Citra yang terbiasa hidup glamor mulai kehilangan gaya. Tas brandednya dijual. Skincare-nya berhenti. Bahkan, salon langganannya tidak lagi menerima utangnya. Reno mulai sering menganggur. Lowongan pekerjaan ditolak satu persatu. Maaf, Mas. Nama Anda masuk daftar merah proyek kami. Maaf, kami sudah tahu soal kasus keuangan yang lalu. Mereka terisolasi secara sosial. Teman-teman mereka, yang dulu selalu ikut nongkrong dan pesta, mulai menjauh. Tidak ada satupun yang peduli. Citra yang dulu sering tampil di sosial media, sekarang menghindari kamera. Dia malu. Hidupnya yang tadinya dipenuhi pujian, sekarang hanya dihujani komentar kebencian. Tuh kan, pelakor MAH nggak akan lama. Karma Israel, cantik. Dulu hina orang, sekarang makan debu. Mereka pindah ke rumah kontrakan sempit. Kasur tipis, dapur bocor, dan bau pengap menyelimuti hari-hari mereka. Dan disinilah, Citra mulai menyalahkan Reno setiap hari. Aku nyesel milih kamu. Harusnya aku ngincer cowok yang benar-benar kaya. Kalau tahu dia pemilik proyek, aku nggak bakal ambil kamu. Reno hanya bisa menatap kosong. Ia menyesal, tapi bukan karena menyakiti Dina. Ia menyesal karena salah hitung. Sementara itu, di sisi lain kota, Dina bersinar. Ia kembali ke kantor pusat sebagai pemilik utama. Bersama timnya, ia menyusun proyek baru, memperbaiki sistem, dan mengevaluasi ulang seluruh SDM. Orang-orang yang dulu jujur padanya saat ia masih jadi kuli. Diberi promosi dan penghargaan. Sementara yang suka menjilat ke pelakor, satu persatu diberhentikan. Suatu sore, Dina berdiri di balkon kantor 9 lantai, mengenakan blazer putih dan memandang ke arah matahari yang terbenam. Sekretarisnya datang. Bu Dina, ada kiriman bunga dari salah satu vendor, ucapan selamat atas jabatan baru Ibu sebagai komisaris utama. Dina tersenyum tenang. Taruh saja di ruang rapat. Bunga nggak lebih indah dari kebaikan yang tulus.
Sekretarisnya mengangguk kagum. Dina, bukan hanya kaya dan kuat, tapi juga anggun dalam balas dendam. 1 minggu kemudian, Reno datang ke kantor Dina. Ia menunggu di lobi bawah, dengan pakaian seadanya dan wajah penuh kelelahan. Dina turun, hanya ditemani satu staf. "Din, aku minta maaf," katanya lemah. "Boleh aku kerja di tempat lain? Asal bukan proyekmu, aku butuh makan." Dina menatapnya. "Dingin. Tenang. Aku nggak pernah dendam, Ren. Tapi aku juga nggak butuh orang yang pernah menginjakku. Kalau kamu lapar, ingat aja mulut yang dulu kamu pakai buat menghina aku." Ia lalu berbalik dan meninggalkan Reno berdiri sendiri di depan lobi gedung yang dulu dia pikir akan jadi jalannya menuju kekayaan. "Setelah kejadian itu, aku pikir semuanya akan tenang. Tapi ternyata, aku terlalu baik. Karena luka lama yang mereka buat masih terus membusuk. Aku mulai mendengar kabar bahwa keluarga Reno, mertuaku, ikut menyebar fitnah tentangku. Mereka bilang aku manipulatif. Mereka menyebarkan cerita bahwa aku memanfaatkan proyek untuk balas dendam. Bahkan, mereka berkata pada tetangga dan kolega bahwa Citra jauh lebih cocok dengan Reno karena Dina mandul, tidak bisa memberikan keturunan. Aku hanya bisa tertawa pahit saat mendengarnya. Karena mereka tidak tahu, aku memang pernah hamil, tapi keguguran. Karena tekanan batin saat Reno berselingkuh. Dan mereka, mertuaku tahu itu. Tapi malah memakiku di rumah sakit. Kamu itu nggak berguna. Udah jelek, miskin, mandul pula. Pantas suami kamu cari yang lain. Itu kata-kata mertuaku saat aku masih lemas terbaring di ranjang rumah sakit. Kini, mereka hidup dari bisnis yang aku dan pamanku bantu kembangkan. Salah satu toko bangunan milik mereka adalah bagian dari jaringan supplier kami. Mereka masih menerima pesanan dari proyek-proyek kami, dengan jumlah ratusan juta setiap bulan. Dan hari ini, semua itu akan aku akhiri. Aku memanggil manajer pengadaan. Putuskan semua kontrak dengan supplier milik keluarga Reno. Hari ini juga, gantilah dengan vendor baru. Lebih mudah, lebih jujur, dan lebih pantas mendapatkan rejeki. Manajerku kaget. Tapi Bu, kita punya ikatan kerja sejak dulu. Aku menatapnya. Tidak ada tempat untuk pengkhianat di sistemku. Aku tidak balas dendam. Aku hanya bersih-bersih. Keesokan harinya, mertuaku datang ke kantor. Dengan muka marah, penuh amarah. "Dina, kamu keterlaluan. Kenapa kamu tarik kerjasama dari toko kami? Kamu pikir kamu siapa? Mau bikin keluarga ini jatuh miskin?" Aku duduk di ruanganku, dikelilingi rak penghargaan dan sertifikat. Aku tersenyum kecil. "Bu, selama ini Ibu hidup dari uang saya. Dari proyek saya. Dari sistem yang saya dan paman saya bangun. Tapi Ibu gunakan mulut Ibu untuk menghina saya, menyebar fitnah, dan membenarkan perselingkuhan anak Ibu. Sekarang, saya cuma menarik hak saya. Ibu tidak kehilangan apa-apa. Ibu hanya dikembalikan ke posisi awal. Tanpa uang saya, tanpa nama saya, tanpa perusahaan saya." Ibu mertuaku gemetar. "Kamu tega. Kamu ini setan berwajah manusia." Aku berdiri dan mendekat. "Kalau saya setan, maka Ibu yang mengundangnya masuk. Saya hanya memberikan apa yang pantas." Dia pergi sambil mengumpat. Tapi aku tidak peduli. Karena setelah bertahun-tahun ditindas, hari ini, aku yang menentukan siapa yang pantas berdiri, dan siapa yang harus duduk diam. Malamnya, aku menerima pesan dari seorang kerabat Reno. "Dina, keluarga Reno sekarang mulai kelimpungan. Toko bangunan sepi, semua kontrak diputus. Mereka sampai jual mobil buat bayar pegawai." Aku membalas. "Saya tidak pernah mencuri milik mereka. Saya hanya menarik kembali milik saya." Di sisi lain, Reno dan Citra mulai berantem tiap hari. Citra tidak tahan hidup susah. "Kita kehilangan semuanya karena kamu. Karena kamu bego, nggak tahu siapa istri kamu sebenarnya. Aku nggak mau hidup kayak gini. Aku lebih baik balik ke cowok lama aku daripada miskin bareng kamu." Reno hanya bisa terdiam. Menyesal, bukan karena kehilangan cinta,
tapi karena kehilangan segalanya. Sementara itu, hidupku semakin tenang. Proyekku berkembang. Namaku mulai dikenal di dunia konstruksi dan properti. Bukan karena sensasi, tapi karena integritas. Dan aku tahu, balas dendam yang paling menyakitkan. Bukan dengan kekerasan, tapi dengan kesuksesan yang membungkam. 3 bulan berlalu sejak aku menarik semua kontrak dari keluarga Reno. Toko mereka tutup. Mobil satu-satunya dijual. Mereka pindah ke rumah petak sempit di pinggir kota. Sementara aku, kini duduk di salah satu studio televisi nasional. Hari itu, aku diundang sebagai tamu spesial dalam acara talk show bertema, Wanita Tangguh di Balik Kesuksesan Industri Konstruksi. Aku mengenakan blazer hitam, rambut disanggul anggun, dan wajahku dirias sempurna oleh tim profesional. Tapi lebih dari semua itu, aku membawa sesuatu yang jauh lebih kuat, cerita. Selamat datang, Ibu Dina Arya Satya. Pembawa acara menyambutku hangat. Tepuk tangan bergema dari seluruh studio. Beberapa penonton bahkan berdiri. Aku duduk dengan tenang, tersenyum. Hatiku damai. Saya bukan siapa-siapa, ucapku pelan. Saya cuma wanita biasa yang pernah dihina, dianggap tak layak, tapi memilih untuk diam, dan membalas dengan cara paling elegan. Berhasil. Suasana studio hening. Banyak mata yang berkaca-kaca. Bahkan pembawa acara tampak terharu. Pernahkah ibu merasa ingin membalas dengan cara jahat? Tentu pernah, jawabku jujur. Tapi saya sadar, kalau saya menjatuhkan orang lain dengan cara yang sama seperti mereka menjatuhkan saya, maka saya tidak lebih baik dari mereka. Tepuk tangan lagi. Lebih keras. Lebih tulus. Setelah acara, banyak orang mengantri untuk berfoto denganku. Beberapa pengusaha mengajakku bekerja sama. Aku tidak menyangka. Dari kuli proyek hinaan, aku kini jadi simbol kekuatan wanita. Tapi di luar gedung TV itu, ada sosok yang membuat langkahku terhenti. Citra. Wajahnya jauh dari dulu. Wajah cantiknya kini terlihat kusam. Makeupnya tidak sempurna. Tasnya bukan lagi merek mewah, tapi kain lusuh penuh tambalan. Dia berdiri di sudut, menatapku. Dina, suaranya gemetar. Aku cuma mau minta maaf. Aku tidak menjawab. Dia melangkah mendekat. Air matanya mulai jatuh. Aku salah. Aku buta. Aku pikir kamu gak punya apa-apa. Aku pikir aku bisa ambil hidup kamu. Tapi ternyata, yang gak punya apa-apa itu aku. Aku tetap diam. Citra menangis. Aku minta maaf. Tolong, aku bahkan gak bisa beli susu buat adik tiriku. Aku butuh kerja. Aku butuh makan. Tanganku mengepal. Luka lama seolah dibuka kembali. Aku mengingat saat dia menyebutku kuli dekil. Saat dia mempermalukanku di depan semua orang. Saat dia tertawa di atas air mataku. Aku menatap matanya. Kamu menangis sekarang karena kamu jatuh. Tapi aku sudah menangis saat diinjak. Dan kamu yang melakukannya. Citra menangis lebih keras. Tapi aku sudah berubah. Aku nyesel, aku mengangkat tangan. Berubah bukan saat kamu miskin. Tapi saat kamu sadar, tanpa harus dijatuhkan. Sayangnya, kamu sadar karena kehilangan segalanya. Bukan karena punya hati. Aku melangkah pergi. Meninggalkan Citra dalam genangan air mata dan bayangan dari masa lalu yang ia bakar sendiri. Malam itu, aku duduk di balkon rumahku. Menatap bintang-bintang yang bersinar di langit. Aku tidak menang karena balas dendam. Aku menang karena bertahan. Karena tidak membalas dengan cara kotor. Karena aku tahu, Tuhan akan berpihak pada yang benar. Dan malam itu, aku menulis satu pesan di jurnal hidupku. Terima kasih untuk semua yang menghina dan menjatuhkanku. Karena kalian, aku berdiri lebih tinggi dari sebelumnya. Sudah hampir setahun berlalu sejak aku terakhir melihat wajah Reno. Wajah yang dulu membuatku jatuh cinta. Wajah yang dulu membuatku percaya bahwa cinta bisa menumbuhkan segalanya. Tapi hari ini, wajah itu kembali muncul. Di ruanganku. Dengan senyum lembut, mata berkaca-kaca, dan setangkai bunga mawar di tangannya. Din, kamu makin cantik sekarang.
ucapnya pelan. Aku tidak menjawab. Hanya menatapnya tanpa ekspresi. Dia duduk, menunduk, lalu membuka mulutnya perlahan. Aku minta maaf. Aku salah besar. Aku buta. Setelah kamu pergi, hidupku hancur. Citra meninggalkanku. Orang tuaku pun jatuh miskin. Tapi kamu tetap bersinar. Aku tetap diam. Aku sadar, Din, satu-satunya orang yang benar-benar mencintaiku, itu kamu. Mataku menajam. Oh, waktu aku tidur di lantai dapur karena kamu tinggal sama pelakor. Waktu kamu biarkan aku dihina di proyek sendiri. Waktu aku keguguran dan kamu tak menemani. Itu juga bagian dari cinta yang kamu sadari sekarang. Wajahnya memerah. Aku nggak tahu semua itu akan menghancurkanmu. Tapi sekarang aku ingin berubah. Aku ingin memperbaiki semuanya. Kita bisa mulai dari awal lagi. Kita buka lembaran baru. Aku tersenyum kecil. Penuh ironi. Kamu datang bukan karena ingin mulai dari awal, tapi karena kamu ingin ikut naik di kapal yang sudah siap berlayar mewah. Dia tergagap. Aku tulus. Din. Tulusmu datang setelah kamu jatuh. Bukan saat aku menangis sendiri di balik helm kotor di proyek. Aku berdiri, melangkah ke jendela besar di ruanganku. Di luar, deretan tower apartemen yang aku bangun berdiri megah. Aku menoleh padanya. Reno, kamu tahu nggak? Dulu kamu bilang aku bukan siapa-siapa. Sekarang, aku lebih dari yang kamu bayangkan. Tapi sayangnya, aku tidak lagi di tempat yang sama. Reno tertunduk. Wajahnya kusut. Tangannya gemetar. Aku cuma pengen pulang, Din. Aku menatapnya dalam. Kamu tidak kehilangan rumah. Kamu kehilangan aku. Dan kamu tidak akan pernah menemukanku lagi. Bahkan jika kamu mengetuk ribuan pintu. Dia berdiri, terdiam. Kemudian dengan langkah gontai, ia berjalan keluar dari ruangan. Sebelum pintu tertutup, aku berkata pelan. Terima kasih sudah datang. Sekarang aku tahu, aku tidak menyesal melepasmu. Hari itu, aku kembali bekerja. Fokus, tegas, penuh semangat. Karena aku tidak lagi diganggu oleh bayangan masa lalu yang mencoba menyusup dalam bentuk penyesalan. Yang datang karena hancur. Bukan layak untuk diampuni, tapi untuk diingat. Sebagai pengingat, untuk tidak pernah kembali ke titik terendah yang dulu pernah kutangisi. Sudah 3 bulan sejak Reno datang memohon. Sudah 5 bulan sejak Citra mengiba dalam tangis. Dan kini, namaku muncul di banyak media. Bukan karena drama. Bukan karena sensasi. Tapi karena aku meresmikan proyek baru. Bukan gedung pencakar langit. Bukan mall. Bukan hotel. Tapi sebuah rumah. Yang akan jadi tempat pulang bagi banyak perempuan yang dulu pernah diinjak seperti aku. Namanya Kilauan, Rumah Kuat, Tempat Perempuan Bangkit, Kilauan. Gedung 2 lantai dengan desain hangat dan taman di tengahnya. Di sini, para wanita korban kekerasan rumah tangga, penghinaan, dan pengkhianatan bisa tinggal sementara. Bisa dapat bantuan hukum, bimbingan psikologi, pelatihan kerja, bahkan pendidikan untuk anak-anak mereka. Ini bukan sekadar bangunan. Ini adalah simbol dari luka yang sembuh. Simbol dari aku. Hari peresmiannya, aku berdiri di depan podium kecil. Dikelilingi oleh para wartawan, tamu undangan, aktivis, dan puluhan wanita yang sedang dalam proses bangkit dari luka. Hari ini, bukan tentang saya. Hari ini tentang kalian. Tentang kita. Tentang semua perempuan yang pernah dianggap lemah hanya karena diam. Saya dulu pernah tidur di lantai proyek, menangis di balik helm kotor, dan dikhianati oleh orang yang saya beri segalanya. Tapi saya tidak mati. Saya tidak hancur. Dan sekarang, saya ingin bantu kalian berdiri lagi. Suasana sunyi. Beberapa orang menangis pelan. Karena saya tahu, luka di hati perempuan hanya bisa dijahit oleh tangan perempuan lain yang sudah sembuh. Dan kalian tidak sendiri. Setelah pidato itu, aku keliling gedung. Melihat kamar-kamar hangat dengan kasur bersih, ruang bermain anak-anak, ruang pelatihan komputer dan menjahit,
dan dapur besar untuk makan bersama. Beberapa wanita menyapaku dengan malu-malu. Bu Dina, makasih. Kalau nggak ada tempat ini, mungkin saya masih lari dari suami yang mukul saya tiap hari. Bu Dina, saya dulu pengen mati, Bu. Tapi sekarang saya semangat ngurus anak saya lagi. Air mataku jatuh. Bukan karena sedih, tapi karena bangga. Karena akhirnya, semua luka itu berubah jadi kekuatan. Malamnya, aku duduk di taman belakang rumah itu. Langit cerah. Bintang bertebaran. Sekretarisku datang. Bu, ini ada undangan TV nasional lagi. Mereka ingin ibu jadi pembicara utama Women Empowerment Summit bulan depan. Aku tersenyum. Boleh. Tapi sebelum itu, saya ingin ikut makan malam sama ibu-ibu di ruang tengah dulu. Saat aku masuk ke ruang makan bersama puluhan wanita yang tersenyum, hatiku penuh. Dulu aku sendirian saat dijatuhkan. Sekarang, aku hadir untuk tidak membiarkan wanita lain mengalami hal yang sama. Karena aku sadar, balas dendam terbaik bukan hanya membuat mereka hancur, tapi membuat diriku jadi lebih berarti. Hari itu, aku sedang mengisi pelatihan bisnis kecil-kecilan untuk para ibu di rumah kuat. Tiba-tiba, sekretarisku datang dengan wajah tegang. Bu Dina, ini urgent. Ada surat panggilan dari pengadilan. Aku membuka surat itu. Mataku langsung menyipit. Reno dan keluarganya mengajukan gugatan sengketa warisan. Mereka menuntut 60% aset milik almarhum pamanku. Orang yang sudah seperti ayah bagiku, sekaligus orang pertama yang percaya aku bisa memimpin proyek besar. Malam itu, aku termenung di balkon rumah. Menatap langit malam, angin membawa kenangan. Aku teringat saat pamanku berkata, Dina, kamu anak perempuan, tapi bukan berarti kamu lemah. Nanti, warisan ini untukmu. Bukan karena aku kasihan, tapi karena kamu pantas. Dan sekarang, orang-orang yang dulu membenciku, yang membiarkan aku disiksa mental dan fisik, berani-beraninya menggugat warisan itu, aku mengepal tanganku. Tidak akan kubiarkan. Sidang pertama digelar di pengadilan negeri. Reno datang mengenakan jas murah. Ibunya, mertuaku, hadir dengan tongkat dan sorot mata menyebalkan. Citra, tidak ada. Mereka membawa pengacara murah. Berusaha meyakinkan hakim bahwa Dina tidak punya hubungan darah langsung dengan sang paman. Mereka pikir aku akan gentar. Tapi mereka lupa. Aku bukan perempuan yang dulu mereka permalukan di proyek. Aku datang dengan tim hukum kelas atas. Pengacara-pengacaraku datang dengan berkas tebal. Surat wasiat asli, rekaman video sang paman, legalitas pengalihan saham, bahkan dokumentasi transaksi. Hakim membuka sidang. Dan saat pengacaraku memutar video pamanku di layar pengadilan, semua yang hadir terdiam. Saya, Herman Arya Satya, menyatakan bahwa seluruh aset, saham, dan properti saya secara sah diberikan kepada keponakan saya, Dina Arya Satya. Karena dialah satu-satunya orang yang saya percaya, cintai, dan didik sejak kecil. Mertuaku gemetar. Reno menunduk. Aku hanya menatap mereka, dingin. Hakim membacakan putusan awal. Tidak ada bukti kuat bahwa penggugat memiliki hak atas warisan almarhum. Hak penuh jatuh pada ahli waris sah, Ibu Dina Arya Satya. Sidang ditunda untuk pembacaan final minggu depan. Aku melangkah keluar ruang sidang. Mertuaku mengejarku sambil teriak. Kamu perempuan licik. Hartamu dari laki-laki. Kamu nggak pantas punya semuanya. Aku berhenti. Berbalik. Menatap tajam. Saya tidak meminta warisan. Saya mewarisi kepercayaan karena saya membuktikan diri. Sementara kalian hanya tahu cara meminta, bukan membangun. Dan kalau kalian pikir kalian bisa merebut hidup saya, maka kalian belum tahu seberapa jauh saya bisa menjatuhkan kalian, tanpa menyentuh sekalipun. Hari itu, aku menggelar rapat darurat dengan tim hukumku. Pastikan semua harta dan saham paman saya diamankan. Termasuk yayasan, proyek, hingga investasi ke rumah kuat. Dan setelah sidang akhir nanti, saya akan buat pengumuman publik. Supaya semua tahu, siapa yang pantas memimpin warisan ini. Karena aku tahu, musuh bisa datang berkali-kali.
Tapi kekuatan seorang wanita yang pernah jatuh dan bangkit dengan air mata tidak akan mudah digoyahkan lagi. Sidang terakhir digelar. Ruangan penuh. Semua media hadir. Kasus ini sudah jadi berita nasional. Sengketa warisan sang ratu proyek. Dina Aryasatya versus keluarga Reno. Dan hari itu, hakim membacakan putusan final. Dengan ini, pengadilan menyatakan bahwa seluruh aset, saham, dan warisan milik almarhum Herman Aryasatya sah dimiliki dan dikelola oleh ahli waris tunggal, Dina Aryasatya. Semua gugatan dari pihak penggugat dinyatakan ditolak. Tepuk tangan langsung pecah di ruangan. Media memberondongku dengan kamera dan mikrofon. Tapi aku hanya tersenyum. Anggun. Tenang. Seperti ombak yang baru selesai menghantam karang. Setelah sidang, aku berdiri di podium luar gedung. Di hadapan semua orang, aku berkata, saya tidak berdiri di sini karena saya menang. Saya berdiri di sini karena saya tidak pernah menyerah. Hidup saya pernah diinjak, dikhianati, dihina, tapi saya memilih diam bukan karena lemah, tapi karena saya sedang menaikkan level saya. Hari ini, saya ingin sampaikan pesan kepada setiap wanita yang pernah diperlakukan seperti saya. Kalian berhak berdiri, berhak bahagia, dan berhak sukses. Jangan biarkan siapapun mendefinisikan nilai kalian berdasarkan penampilan, status, atau luka masa lalu. Karena perempuan yang kuat adalah perempuan yang bisa bangkit dan membantu orang lain ikut berdiri. Air mata mulai mengalir dari banyak mata. Tapi bukan sedih. Bahagia. Kagum. Terinspirasi. Beberapa hari kemudian, aku mengunjungi makam pamanku. Kusapu pelan batu nisannya. Paman, aku jaga semuanya. Termasuk nama baikmu. Semoga kau bangga. Saat aku hendak kembali ke mobil, seorang pria paruh baya mendekat. Wajahnya asing, tapi sorot matanya teduh. Permisi, Ibu Dina? Aku menoleh. Ya, saya. Dia tersenyum. Saya, teman lama Paman Herman. Kami dulu rekan bisnis di luar negeri. Saya dengar tentang semua yang terjadi. Dan saya ingin mengundang Ibu untuk bergabung dengan jaringan proyek sosial internasional kami. Aku terdiam sejenak. Dia melanjutkan. Konsep rumah kuat yang Ibu bangun, luar biasa. Dan saya pikir, dunia butuh lebih banyak tempat seperti itu. Kalau Ibu bersedia, ayo kita bangun 10 rumah kuat di kota-kota lain. Mataku berkaca-kaca. Paman, aku dengar. Aku akan lanjutkan jejakmu. Tapi dengan caraku sendiri. 1 tahun kemudian, rumah kuat, kini sudah ada di 5 kota besar. Dina menjadi pembicara di berbagai forum internasional. Namanya disebut di majalah Forbes Asia sebagai The Most Resilient Woman in Business Humanity. Dan suatu sore, saat aku berjalan menyusuri lorong rumah kuat di Bandung, seorang anak kecil menarik ujung bajuku. Bu, Ibu itu malaikat ya? Aku tertawa kecil. Bukan. Aku cuma orang yang pernah jatuh. Tapi nggak berhenti bangkit. Anak itu tersenyum. Dan di matanya, aku melihat harapan. Terima kasih sudah mengikuti kisah ini hingga akhir. Kisah ini bukan hanya tentang balas dendam. Tapi tentang bagaimana luka bisa jadi kekuatan. Dan bagaimana perempuan yang pernah dihina bisa berdiri lebih tinggi dari semua yang menjatuhkannya. Untuk kamu yang sedang terluka, ingat, kamu tidak hancur. Kamu sedang ditempa. Dan suatu hari nanti, kamu akan berdiri gagah. Dengan kepala tegak, dan hati penuh cahaya.